Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auluddin dari Prodi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain bisnis startup yang mencakup tentang kuliner. Kemudian apa itu kuliner? Kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kelebihan, kebutuhan pokok, pasar luas, fleksibel, bisa dimulai dari skala kecil. Kemudian tantangan, pesaing tinggi, ketergantungan bahan baku, dan perubahan tren. Yang kedua, kenapa menggunakan bisnis model kanvas? BMC membantu memetakan 9 elemen penting dalam bisnis dengan ringkas, mudah dipahami, fleksibel, dan sangat cocok untuk startup atau UMKM kuliner. Membantu pemilik usaha melihat gambaran sebesar bisnis tanpa harus membuat bisnis panjang. Kemudian yang ketiga, studi kasus. Flashball kekinian yang menggabungkan tren makanan cepat saji dengan cita rasa lokal dan internasional. Kemudian target pasar muda dan pekerja aktif. Kemudian pembahasan elemen BMC. Yang pertama, customer segment. Mahasiswa, pelajar, karyawan kantoran, dan pengguna ojol masing-masing memiliki kebutuhan cepat, murah, praktis, dan bisa online. Analisis segmentasi penting untuk strategi harga dan distribusi. Value propositions. Apa yang membuat Bulicious berbeda dari kompetitor? Menu kekinian, ayam salad, breki teriyaki, sambal mata. Rasa enak, porsi pas, harga terjangkau. Dikemas menarik untuk kebutuhan Instagramable. Bisa dipesan online sesuai dengan gaya hidup digital masyarakat. Kemudian challenge. Boots di kampus, mall, atau area strategi. Kemudian online, GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kemudian sosial media, Instagram dan TikTok sangat penting untuk promosi visual. Kemudian reset order WhatsApp dan pre-order event. Kemudian customer fast responses via chat dan media sosial. Loyalitas program, diskon member atau kartu poin. Konten interaktif, polling rasa, quiz, gateway. Gunakan feedback testimoni untuk meningkatkan layanan. Revenue streams, penjualan utama dari Flashball, paket hemat atau pelanggan dan langganan. Dapat tambahan dari minuman dan snack. Pre-order untuk acara, event sebagai sumber pendapatan tambahan. Kemudian key resource, fisik, dapur, peralatan, dan stok bahan. Kemudian manusia, tim masak, kurir, admin media sosial. Kemudian digital, akun media sosial, website, e-wallet. Kemudian brand, nama dan identitas visual bisnis sebagai aset. Kemudian kunci aktivitas, produksi dan pengemasan makanan, promosi dan konten digital, manajemen pemasaran, stok dan delivery, pengembangan produk baru tiap bulan atau mengikuti tren. Kemudian kunci partner, supplier bahan baku, harus punya cadangan mitra, ojek online sebagai mitra distribusi, influencer dan food blogger. Kemudian desainer kemasan, jasa printing. Cost
Terus biaya operasional harian, bahan baku, tenaga kerja, sewa, kemudian biaya pemasaran, iklan Instagram, promo di GoFood dan GrabFood. Investasi awal, alat dapur, desain logo, kemasan, biaya tak terduga, kerusakan bahan ataupun pemesanan. Dan strategi pengembangan kuliner, tambahan varian menu vegan, menu lokal daerah, sistem langganan mingguan, meal plan, kalau kolaborasi seasonal dan selebgram atau brand minuman, paket catering untuk acara komunitas atau perusahaan, inovasi dan adaptasi pasar, riset tren memakan melalui TikTok dan Instagram, adaptasi cepat terhadap permintaan pelanggan, penggunaan bahan baku lokal dan efisien dalam keunikan rasa, kemudian evaluasi bisnis secara berkala, gunakan BMC sebagai alat refleksi apa yang ditinggalkan, survei pelanggan setiap 3 bulan, review laporan keuangan, tren penjualan. Kemudian bisnis model Canvas adalah peta visual yang sangat berguna bagi pelaku usaha dalam bisnis kuliner. Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan dan nilai jual adalah kunci. Selanjutnya adalah persiapan konsep dan rencana bisnis. Pertama, tentukan logo, nama brand. Kedua, tentukan jenis makanan. Ketiga, riset kompetitor atau harga, rasa, atau keunikan. Kemudian riset target pasar, usia, kebiasaan konsumsi. Yang kelima, buat bisnis model Canvas dan tentukan lokasi usaha, rumah, atau tempat lainnya. Hitungan modal awal dan estimasi biaya bulanan. Yang kedua, persiapan produk. Buat daftar menu utama dan varian 3-5 menu awal. Kemudian uji coba resep dan kualitas rasa. Kemudian tentukan porsi ideal dan harga jual. Selanjutnya siapkan SOP dapur dari masakan sampai pengemasan. Kemudian buat simulasi waktu produksi per porsi dan per 10-20 porsi. Persiapan operasional, siapkan dapur, peralatan memasak, siapkan kemasan makanan, kemudian siapkan freezer untuk stok bahan, buat jadwal kerja tim, persiapan tim atau sumber daya manusia, rekrut atau latihan koki, penyiapan makanan, latihan admin, media sosial dan pemesanan, siapkan kurir yang bisa internal atau mitra ojek online, buat sistem shift kerja jika buka tiap hari. Persiapan legalitas dan izin, daftar nomor induk berusaha, bersertifikasi dinas kesehatan jika makanan siap saji, sertifikat halal, perjanjian kerjasama jika ada mitra. Kemudian persiapan pemasaran, membuat akun sosial media, membuat logo visual branding, membuat konten awal, kemudian siapkan promosi, kemudian daftar ke GoFood, kemudian siapkan QR kode seperti OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Persiapan keuangan, pisahkan rekening pribadi dan bisnis, catatan semua pengeluaran dan pendapatan harian, buat laporan sederhana, tentukan target omset harian, siapkan modal cadangan untuk 3 bulan operasional.
persiapan evaluasi dan pengembangan buat sistem pelanggan, lakukan evaluasi menu setelah 1 bulan pertama, mencoba kolaborasi dengan warga lokal, kemudian siapkan menu musiman atau varian baru tiap 1-2 bulan, pantau tren makanan lewat sosial media. Demikianlah presentasi saya pada pertemuan hari ini. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.